aduh, gue mau motor aja mesti bawa stok dulu. Belum tur habis sudah habis gue gelimpangan gue gabruk jatuh di panggung segala macam. Begitulah kalau Bim Bim berbicara ketika itu, terseret-seret dan agak keluh. Itulah jejak narkoba yang ia konsumsi selama bertahun-tahun. Berjalan pun ia terlihat limbung dan kalau ada angin kencang rasanya dia pasti akan terbang. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Apa kabar Deddy Corbuzier? Lama sekali kami tidak berjumpa dengannya. Toto sekarang ia bersama Karina, seorang model yang mempunyai kemampuan untuk bertelepati. Apa yang sedang saya pegang kali? Apa yang sedang ditunjukkan kali? Betul sekali Pak Tito. Sekarang apa yang sedang saya pegang kali? Terus ketika apa yang sedang saya pegang? Ya betul. Terus apa yang sedang saya pegang? Betul memang tidak ada apa-apanya Pak Tito. Bukan saya yang ngomong, dia yang ngomong. Itulah Deddy Corbuzier dan Kalina pasangan mainnya. Jadi ada permainan baru sebenarnya di dunia entertain mentalist gitu ya. Yang saya bikin permainan itu namanya quantum telepati. Artinya adalah bermain telepati dengan dua orang. Jadi saya sebagai pengirim, dia sebagai penerima. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dia bisa lihat, dia bisa rasakan. Contohnya kayak tadi show tadi gitu. Kalina adalah mantan model. Suatu hari ia bicara dengan Deddy bahwa dirinya punya kelebihan. Indra keenamnya kuat katanya. Ternyata betul. Ternyata ada something new, ada sesuatu yang baru yang bisa kita bikin berdua. Kata Kalina, ketajaman indera keenamnya itu sudah terasa sejak kecil. Dan kini ketemu Deddy Corbuzier, ia merasa mendapat mitra untuk mengolah lebih lanjut kelebihannya itu. Dia punya kemampuan untuk bermain seperti itu. Dan itu saya lihat sesuatu yang luar biasa. Dan kenapa nggak ini dijadikan salah satu jenis entertain tersendiri gitu. Dan makanya saya bikin ini telepatis. Jadi quantum telepati itu adalah entertain. Begitulah Deddy Corbuzier membuat telepati menjadi uang. Pasangan ini sudah sering muncul di pentas-pentas berbagai acara. Mereka cukup laris karena Deddy memang ahli memikat penonton dengan sulap dan penampilan. Misalnya dalam entertain bukan hanya kebisaan, tapi Anda bisa bermain, tapi kalau Anda tidak bisa mengentertain orang itu sesuatu yang berbeda gitu kan. Makanya banyak entertain, banyak pesulap-pesulap yang mungkin bisa bermain tapi belum tentu bisa mengentertain. Pemirsa, di penghujung wawancara kami dengan Deddy Corbuzier, kami ingin membuktikan sekali lagi bahwa Kalina memang bisa melihat apa yang tidak dilihatnya. Siap ya, sebutkan 3 nomor pertama yang ada di uang ini. Ada angka 1 di situ. Kemudian ada angka 4. Lalu saya melihat ada angka 9. Pemirsa, saat ini saya berada di Lor-In Hotel Solo, Surakarta, akan mengawali Kabar-Kabari Minggu dengan kisah masa silam seorang drummer bernama Bim Bim yang juga penggerak slang. Perkawinan pertamanya berantakan, lantas kini ia memperoleh seorang istri yang jauh lebih muda darinya. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya bisa cerah memandang dunia, adalah keberhasilannya menjauhi narkoba. Ini bukan pemandangan sebuah hotel atau tempat penginapan di puncak yang sedang turun hujan. Ini di Jakarta, yang hari itu kebetulan memang sedang gerimis besar. Tempat ini terletak di jalan atau gang potlot di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di sebuah tanah luas, berdiri sejumlah rumah. Ada rumah orang tuanya Bim Bim, ada tempat aktivitas slang, dan rumah Bimo Setiawan Al-Mahzumi alias Bim Bim Sang Dedengkot Slang. Di dasar kolam renang di halaman rumah Bim Bim ini tergambar simbol slang. Dan menyangkut slang, orang mau tidak mau harus menengok kepada Bim Bim, drummer grup band tersebut sekaligus datuknya. Maka dikeluarkanlah sebuah terbitan yang khusus mengulas 18 tahun eksistensi slang sebagai band yang sejauh ini sudah berganti-ganti personel sampai 14 kali. Tapi Bim Bim tetap bersama band ini sejak pembentukannya. Iya, Bim Bim adalah slang dan slang adalah Bim Bim tanpa mengesampingkan kontribusi anggota-anggota lainnya. Tahun ini Bim Bim berusia 36 tahun. Apa yang bisa dicatat dari seorang Bim Bim yang bicaranya cenderung terpatah-patah itu? Banyak sekali kejadian besar yang mewarnai hidupnya. Sebut saja di antaranya ia pernah menjelajahi alam heroin dan obat-obatan berbahaya. Drugs, ya ini sih sebenarnya eksperimen gagal gitu ya. Jadi di saat album persatu, kedua, ketiga kita sukses gitu ya. Album keempat juga makin menguatkan kita di saat umur masih muda ya. Dan namanya dunia seni kan kita tuh maunya eksperimen, mencoba hal-hal yang baru gitu kan.
Ya seperti misalnya kita bikin lagu di Potlot jadinya gini. Oh kita coba yuk di Bali, kita coba yuk di pantai, kita coba di gunung, kita coba yuk kalau pakai minuman, kita coba pakai cimeng, kita coba pakai heroin gitu. Akhirnya eksperimen itu malah yang tadi ingin explore seni, akhirnya ya namanya drugs ya, candu gitu ya. Akhirnya nyangkut ke kita gitu. Pemirsa, lihatlah gambar ini yang kami ambil pada pertengahan Februari tahun 2000. Ketika itu, Bim Bim dan sebagian personel Slank sedang berusaha menjauhi heroin. Aduh, gue mau tur aja mesti bawa stok dulu. Belum tur habis sudah habis, gue gelimpangan, gue gabruk, jatuh di panggung segala macam. Begitulah kalau Bim Bim berbicara ketika itu, terseret-seret dan agak keluh. Itulah jejak narkoba yang ia konsumsi selama bertahun-tahun. Berjalan pun ia terlihat limbung dan kalau ada angin kencang rasanya dia pasti akan terbang. Pendeknya, ciri-ciri pecandu narkoba ada pada Bim Bim. Pernah pula ada kabar burung yang sangat menggemparkan yang mengatakan Bim Bim mati karena overdosis. Santai-santai di rumah, sampai sekarang banyak gitu telepon datang fans ke rumah. Jadi akhirnya gue cuman ya ketawa aja. Lihatlah mata Bim Bim di masa lalu. Dan juga mata ini, mata kakak sang vokalis Slank. Kalau kacamata ini dibuka, akan terlihat sorot mata yang masih kosong, pancaran dari pikiran yang kosong pula. 2 gal. Aku 2 gal. Gope. Bisa sehari 1 juta habis. Ya. Anda dengar, kakak baru saja mengaku rata-rata sehari memakai 2 gau putau. Dan lebih dahsyat lagi, Bim Bim yang tidak jarang sehari menghabiskan 1 juta rupiah hanya untuk memperoleh narkoba yang dibutuhkannya. Itu yang gue seselin itu, kenapa nggak gue bagi-bagiin ke anak-anak miskin ke orang-orang yatim piatu ke, malu gue bagi bede, geblek, gue tembak loh. Kini setelah meninggalkan narkoba, badan Bim Bim mulai terlihat lebih berdaging. Dan ia juga bisa mempunyai rumah ini karena uangnya sekarang tidak tersedot untuk membeli narkoba. Ya, pokoknya segala sesuatu yang gue kerjain saat itu habis begitu aja. Tapi begitu break, sekarang kan kelihatan kan gue ya, di dalam sini kan gitu loh, kelihatan gitu loh. Wih, gue bisa bikin rumah loh gitu. Ada kolam renangnya loh gitu kan. Kini Bim Bim tidak keberatan menceritakan masa lalunya dengan harapan bisa menyadarkan orang lain yang terjerumus menjadi pecandu narkoba. Sebab bisa jadi para pecandu itu dulunya terpengaruh oleh anak-anak Slank. Banyak penggemar gitu ya, yang hanya mengikutin gaya hidupnya Slank gitu. Jadi kalau kakak pacaran dia pacaran, kalau kakak nungging dia nungging gitu kan. Kalau kakak pakai putau pakai juga gitu. Selain itu, daun surga yang disebut ganja atau cimeng menjadi isapan Bim Bim sehari-hari di masa lalunya. Lebih ringan dari itu adalah rokok yang sudah disedotnya pada usia kanak-kanak. Kelas 4 SD gue ngerokok dulu. Ketahuan sama nyokap, dimarahin, dipukulin siang-siang kan tuh. Terus gue capek ketiduran, malamnya bokap pulang, diaduin sama nyokap kan, bokap dimarahin lagi, dipukulin lagi, jadi tidur lagi sampai pagi. Itulah Bim Bim yang seolah tidak pernah peduli pada apa yang terjadi. Kemudian bandnya pun dinamakan Slank, yang konon kependekan dari kata selengean, yang artinya memandang apapun dengan cara yang sangat enteng. Kembali ke masa kanak-kanak Bim Bim, di usia masih sangat belia pula ia meminta drum. Sebenarnya waktu umur 9 tahun gue udah minta beliin drum, tapi nggak dikasih-kasih sama bokap dengan alasan segala. Pokoknya katanya nanti dibeliin drum solo, drum buatan solo. Cuman sampai gue umur 13 tahun nggak dibeliin juga. Akhirnya waktu gue SMP, adik gue sunat, ngastok. Akhirnya gue bilang, lo ntar kan sunat dapat uang tuh, uangnya kita beliin drum aja. Akhirnya kebeli drum pertama itu nih. Di kemudian hari jadilah Bim Bim sebagai drummer sampai sekarang. Mungkin karena dari umur 9 udah pengen jadi pemain drum ya, udah selalu dengerin musik yang gue dengerin drumnya. Jadi pakai panci, pakai kaleng segala tuh gue mainin gitu ya. Jadi begitu umur 13 punya drum tuh langsung bisa. Nggak sampai setahun tuh udah langsung manggung bareng Cikinistun Kompleks itu. Saat itu tahun 1981, Bim Bim bersekolah di daerah Cikini. Dan bersama teman-teman sekolahnya, mereka membentuk band tersebut.
Karena bersekolah di Cikini dan memuja The Rolling Stones, jadilah band remaja itu bernama Cikini Stones Complex. Ini tentu sangat positif. Namun sisi negatifnya, Bim Bim di usia remaja sudah mulai mengenal ganja.